Seringkali kita mikir, kalau mau selesaiin masalah, ya harus banyak ngomong kan? Tapi gimana kalau bacot malah bikin situasi jadi makin runyam? Kita hidup di zaman yang kayaknya nuntut kita buat selalu punya opini dan respons cepat. Padahal kita lupa, dalam beberapa situasi, kekuatan terbesar itu justru datang dari diam. Di dunia yang super berisik ini, kita sering banget lupa sama berharganya sebuah keheningan. Kita diajarin kalau mau didengar ya harus ngomong paling kencang. Kalau mau menang ya harus debat paling sengit. Tapi dari orang-orang bijak zaman dulu sampai psikolog modern, mereka semua nemuin satu kebenaran. Diam itu bukan lemah atau tanda kekalahan. Justru diam adalah bentuk kecerdasan emosional dan kontrol diri tingkat tinggi. Diam itu senjata strategis yang kalau dipakai dengan benar bisa bikin lo kelihatan lebih bijak, lebih dihormati, dan pastinya lebih tenang. Video ini bakal ngebongkar 7 situasi di mana diam justru jadi kekuatan terbesar lo. Situasi 1 saat lo lagi marah atau emosional. Situasi pertama dan mungkin yang paling penting adalah pas lo lagi dikuasai emosi. Coba bayangin, jantung lo berdebar kencang, pikiran keruh, dan rasanya gatel banget pengen ngelontarin kata-kata pedas buat nyerang balik. Nah, di momen inilah ngomong itu jadi jebakan paling bahaya. Waktu emosi ngambil alih, bagian otak kita yang logis itu seakan-akan mati suri. Kata-kata yang keluar seringnya bukan dari niat baik, tapi ledakan impulsif yang bakal kita sesali setengah mati nantinya. Milih diam di kondisi ini bukan berarti lo pengecut, tapi ini nunjukin kontrol diri yang keren banget. Lo seolah-olah ngomong ke diri sendiri, gue nggak akan biarin emosi sesaat ini ngerusak hubungan atau reputasi gue. Diam itu ngasih jeda yang krusial. Jeda ini ngasih waktu buat sistem saraf lo biar tenang lagi, dan pikiran jadi lebih adem. Ini waktu buat lo mikir, sebenarnya apa sih yang gue rasain, dan misahin antara fakta sama perasaan tersinggung. Contohnya pas lo dapet email kritik pedas dari atasan, atau lagi adu argumen sama pasangan. Daripada langsung balas ngetik panjang lebar, coba diam dulu. Tarik nafas dalam-dalam, kasih jeda beberapa jam atau bahkan seharian. Dengan pikiran jernih, lo bisa balas dari posisi yang kuat dan bijak, bukan dari posisi reaktif dan defensif. Diam di sini adalah tameng yang melindungi lo dari penyesalan. Situasi 2, saat lo nggak tahu semua faktanya. Pasti pernah kan, lagi ngumpul, ngobrol sama teman, atau sekedar baca-baca di sosmed. Tiba-tiba muncul satu topik dan semua orang kayaknya punya pendapat. Dorongan buat ikutan nimbrung biar kelihatan pinter itu kuat banget. Tapi situasi kedua di mana diam itu emas adalah pas lo nggak tahu faktanya secara utuh. Asal ngomong tanpa dasar yang kuat itu resep menuju bencana. Lo nggak cuma beresiko nyebarin informasi salah, tapi kredibilitas lo sendiri juga bisa hancur. Orang bijak itu ngerti kalau ngaku gue nggak tahu itu bukan tanda bodoh, tapi tanda jujur dan rendah hati. Malah, orang yang sok tahu segalanya seringkali kelihatan insecure. Diam di sini artinya lo berkomitmen sama kebenaran. Lo milih jadi pengamat dan pendengar dulu, bukan jadi komentator yang gegabah. Ini ngasih lo kesempatan buat nyerap informasi, nanya pertanyaan yang cerdas, dan ngebentuk pemahaman yang lengkap sebelum akhirnya buka suara. Misalnya di kantor ada gosip soal restrukturisasi. Teman-teman lo mulai panik dan berspekulasi. Kalau lo nggak punya info valid dari sumber resmi, pilihan terbaik ya diam. Ikut-ikutan nyebar gosip cuma nambah cemas dan bingung. Dengan tetap tenang, lo nunjukin diri sebagai orang yang stabil dan bisa dipercaya, yang ngomongnya pakai fakta. Kekuatan lo di sini ada di kemampuan nahan diri buat nggak ngisi kekosongan informasi pakai asumsi. Situasi 3, saat orang lain lagi curhat sambil emosi. Ketika ada teman, keluarga, atau rekan kerja datang sambil nangis, marah, atau kecewa berat, insting pertama kita seringnya pengen benerin keadaan. Kita langsung kasih nasihat, solusi, atau bahkan bilang, udah jangan sedih, atau lo lebay banget deh. Padahal ini seringnya malah bikin makin parah. Situasi ketiga di mana diam itu penting banget adalah saat lo jadi tempat curhat seseorang. Di kondisi ini yang paling mereka butuhin itu seringnya bukan solusi, tapi perasaan didengarkan. Mereka butuh ruang aman buat ngeluarin unek-uneknya tanpa dihakimi atau dipotong. Kehadiran lo yang diam dan penuh perhatian itu hadiah terbesar yang bisa lo kasih. Diamnya lo itu ngirim pesan kuat. Gue di sini buat lo. Perasaan lo itu valid. Gue dengerin. Ini bentuk empati yang paling murni. Dengan gak banyak ngomong, lo ngebiarin mereka ngeproses perasaannya sendiri, yang seringkali jadi langkah pertama buat sembuh.
Bayangin temen lo yang baru putus datang sambil nangis. Daripada langsung bilang, halah cowok atau cewek banyak, coba deh untuk diam. Tatap matanya dengan lembut, sesekali mengangguk, dan biarkan keheningan lo jadi wadah buat kesedihan mereka. Lo bakal kaget seberapa kuat ikatan yang bisa kebangun saat seseorang ngerasa benar-benar didengarkan. Diam di sini bukan kosong, tapi sebuah pelukan emosional. Situasi 4. Dalam sebuah negosiasi penting. Dunia bisnis udah tahu banget rahasia ini. Siapa yang ngomong duluan setelah sebuah tawaran dilempar, biasanya dia yang kalah. Situasi keempat di mana diam jadi senjata ampuh adalah pas lagi negosiasi. Entah itu nego gaji, nawar harga mobil, atau deal bisnis, keheningan yang canggung itu bisa jadi teman terbaik loh. Banyak orang itu nggak nyaman sama sunyi. Mereka ngerasa harus ngisi kekosongan itu dengan kata-kata, dan seringnya kata-kata itu isinya konsesi atau info berharga. Setelah lo ngasih tawaran atau nyebutin harga, diam. Tahan keinginan buat ngejelasin, ngebenerin, atau nambahin ini itu. Biarkan keheningan itu yang bekerja. Pihak seberang mungkin bakal mulai gugup. Mereka mungkin mikir tawaran mereka kerendahan, atau permintaan lo ketinggian. Mereka bisa jadi bakal mulai ngomong buat mecahin ketegangan, dan disitulah mereka bisa aja naikin tawaran atau ngasih info yang nguntungin lo. Ini bukan soal manipulasi, tapi psikologi komunikasi. Diam nunjukin percaya diri. Lo seolah-olah ngomong, ini tawaran gue dan gue santai nunggunya. Lo ngasih ruang buat pihak lain mikir, dan kemungkinan besar merevisi posisi mereka demi keuntungan lo. Jadi lain kali pas lagi negosiasi, ingat kekuatan jeda, sebutin poin lo, lalu diam dan biarkan sunyi yang bekerja. Situasi 5, saat lo diremehkan atau dihina. Ketika seseorang ngehina, ngasih kritik nggak adil atau nyoba ngeremehin lo di depan umum, refleks kita pasti pengen balas. Kita mau ngelawan dan ngebuktiin kalau mereka salah. Tapi seringnya reaksi terbaik adalah nggak bereaksi sama sekali. Situasi kelima di mana diam adalah tanda kekuatan sejati adalah pas lo lagi diremehkan. Ngebalas hinaan dengan hinaan cuma nurunin level lo ke level mereka, dan jadi drama yang nggak ada habisnya. Ini justru ngasih apa yang mereka mau, reaksi dari lo. Sebaliknya milih diam adalah sebuah wibawa yang luar biasa. Diamnya lo itu kayak bikin tembok nggak kelihatan. Hinaan mereka mental gitu ada karena nggak dapat respons. Keheningan lo ngirim pesan. Omongan lo nggak cukup penting buat mancing reaksi gue. Level kita beda. Ini nunjukin kontrol diri dan mental yang tangguh. Orang lain yang lihat juga bakal lebih respek sama ketenangan lo daripada kalau lo ikutan adu mulut kayak anak kecil. Tentu aja ini bukan berarti lo harus pasrah nerima perlakuan buruk. Ada saatnya kita harus tegas, tapi untuk banyak kasus hinaan sesaat, diam adalah cara paling elegan buat menang tanpa perlu ngomong sepatah kata pun. Lo ngejaga energi lo dan nolak ikut permainan negatif mereka. Situasi 6, saat lo ingin membangun aura misterius dan bijaksana. Coba deh perhatiin, orang yang paling banyak ngomong di sebuah ruangan jarang dianggap yang paling bijak kan? Justru sebaliknya. Orang yang lebih banyak mengamati, mendengarkan, dan cuma ngomong pas ada hal penting, seringnya dianggap lebih cerdas dan berwibawa. Situasi keenam di mana diam itu penting adalah pas lo mau ngebangun citra sebagai pribadi yang bijaksana. Pepatah diam itu emas pas banget di sini. Kalau lo kebanyakan ngomong, lo ngebuka diri buat lebih banyak dinilai. Setiap kata itu potensi kesalahan. Lo bisa aja nggak sengaja ngomong hal yang dangkal, salah, atau nggak perlu. Tapi pas lo lebih banyak diam, orang lain bakal ngisi keheningan itu dengan pikiran mereka sendiri. Mereka bakal mikir, wah ini orang kayaknya lagi mikir dalam banget, atau dia pasti lagi nganalisis. Kekuatan lo datang dari apa yang gak lo ucapkan. Intinya ini soal kualitas bukan kuantitas. Daripada nyumbang 10 ide yang biasa aja dalam diskusi, mending nyumbang 1 ide brilian yang udah lo pikirin matang-matang. Dampaknya bakal jauh lebih besar. Orang bakal belajar buat nungguin kata-kata lo karena mereka tahu itu pasti berbobot. Dengan lebih sedikit bicara, lo bikin kata-kata lo jadi lebih mahal harganya. Situasi 7. Saat lo butuh jawaban dari dalam diri lo. Di tengah semua notifikasi, tuntutan, dan kebisingan hidup, suara yang paling susah kita dengar justru suara kita sendiri. Situasi ketujuh dan mungkin yang paling personal, di mana diam itu penting adalah ketika lo butuh refleksi buat nemuin kejernihan atau ngambil keputusan besar. Kita sering nyari jawaban di luar, dari teman, Google, para ahli, padahal kebijaksanaan terdalam seringnya udah ada di dalam diri kita. Cuma yaitu, kita nggak pernah cukup diam buat mendengarkannya. Sengaja menyendiri dalam diam, entah itu lewat meditasi, jalan-jalan di alam, atau sekedar duduk tenang selama beberapa menit, adalah cara buat nenangin suara dari luar biar lo bisa dengar intuisi lo.
Beberapa riset bahkan nunjukin kalau kondisi hening bisa bantu otak kita, terutama bagian yang ngurusin memori dan pembelajaran, buat bernafas dan memproses informasi lebih baik. Saat lo lagi di persimpangan jalan hidup, milih karir, mutusin hubungan atau ngambil keputusan finansial besar, jangan buru-buru minta pendapat semua orang. Ambil waktu buat diam, biarkan pikiran lo tenang. Tanya ke diri lo, apa sih yang sebenarnya gue mau? Apa yang terasa paling benar? Dalam keheningan itulah, jawaban yang paling jujur seringkali muncul. Diam adalah ruang di mana kebijaksanaan batin lo bisa bicara. So, kesimpulannya gini, diam bisa jadi senjata andalan lo pas lagi marah, pas lo nggak tahu faktanya, pas orang lain lagi curhat, pas lagi negosiasi, pas diremehkan, pas mau kelihatan bijaksana, dan pas lo butuh jawaban dari hati nurani. Ingat, jago dalam seni diam itu bukan berarti jadi pasif atau ansos. Ini soal jadi orang yang lebih strategis, sadar, dan cerdas secara emosional. Ini soal paham kalau nggak semua hal butuh respons kata-kata. Dan kadang, kehadiran yang hening itu jauh lebih nampol daripada 1000 kata. Diam ngasih lo kendali, ngejaga energi lo, dan pada akhirnya, bikin lo jadi komunikator yang lebih efektif dan pribadi yang lebih disegani. Kekuatan sejati itu nggak selalu berisik. Kadang ia cuma bisa dirasain, dalam diam yang penuh makna. Nah, sekarang giliran lo. Dari 7 situasi tadi, mana yang paling sering lo alamin dan paling menantang buat lo? Coba deh share pengalaman lo di kolom komentar. Dan ini tantangan kecil buat lo minggu ini. Coba sengaja praktikan diam. Mungkin dengan jeda 10 detik sebelum balas chat yang emosional. Atau luangin 5 menit tiap hari buat duduk dalam hening total. Lihat apa yang terjadi. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet tombol like, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten keren lainnya. Makasih udah nonton.